Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan Abu Nawas mempunyai seekor kuda yang larinya terbilang cepat. Setiap hari ia selalu menaiki kuda tersebut dan memamerkan kepada kawan-kawannya. "Wahai Abu Nawas, boleh kami mencobanya?" pinta mereka. "Tentu saja boleh, silahkan," balas Abu Nawas. Lalu mereka pun mencobanya secara bergantian. "Wah, kuda kamu hebat sekali Abu Nawas," puji kawan-kawannya. Tapi lama-kelamaan Abu Nawas mulai bosan dan berniat menjual kudanya. Sementara Tuan Hamid berniat menikahkan anak putrinya yang sudah menginjak remaja. Tapi ia bingung pemuda mana yang pantas jadi suami anaknya. Anak putrinya lalu memberitahu bahwa ada seorang pemuda yang jatuh hati kepadanya. "Kamu sendiri bagaimana? Apakah kamu juga suka sama dia?" tanya Tuan Hamid. "Iya ayah," jawab anaknya malu-malu. Kemudian Tuan Hamid pergi ke rumah Abu Nawas untuk meminta pendapatnya. "Baiklah Tuan Hamid, besok suruh pemuda itu ke rumahku, biar aku tahu dia adalah pemuda yang baik atau bukan," tutur Abu Nawas. Selepas kepergian Tuan Hamid, datang seorang lelaki yang tak ia kenal. "Tuan Abu, aku dengar kau akan menjual kudamu. Benarkah kabar itu?" tanya lelaki tersebut. "Iya, benar. Kalau harganya cocok, maka akan aku jual," jawab Abu Nawas. "Kalau begitu, besok kawanku yang akan datang sendiri ke sini," balas si lelaki. Ia pun lantas pamit pergi meninggalkan Abu Nawas. Maka pada keesokan harinya, Abu Nawas duduk di depan rumah menanti seseorang yang akan datang. Pada hari itu berarti Abu Nawas punya dua janji untuk ketemuan. Yang pertama, dengan seorang pemuda yang akan menikahi anak Tuan Hamid. Dan yang kedua dengan seseorang yang akan membeli kudanya. Tidak lama kemudian datanglah si pemuda yang hendak menikahi anak Tuan Hamid. Akan tetapi Abu Nawas mengira si pemuda adalah orang yang akan membeli kudanya. "Kamu beneran mau sama dia?" tanya Abu Nawas. "Iya Tuan, saya suka sama dia," jawab si pemuda. "Kamu pernah coba menaikinya?" tanya Abu Nawas. "Belum Tuan," kata si pemuda kaget. "Bagaimana kau tahu kau sayang dia, padahal nyobain aja belum?" ujar Abu Nawas. "Tidak akan kukasih sebelum kau mencobanya. Saya tidak mau kau menyesal," kata Abu Nawas melanjutkan. "Tapi Tuan, saya yakin sayalah yang pertama buat dia," sahut si pemuda. "Oh tidak, kamu bukan yang pertama. Saya saja sering mencobanya, teman-teman saya juga sering mencobanya," timpal Abu Nawas. Si pemuda sontak terkejut mendengarnya. Ia lalu berkata kepada Abu Nawas, "Baiklah Tuan, saya sudah tidak mau sama anak Tuan Hamid." Abu Nawas tak kalah terkejutnya. "Hei anak muda, kita lagi ngomongin seekor kuda," balas Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Alkisah, suatu hari Habib Idrus melakukan pengembaraan jauh bersama 30 pengikutnya. Ketika singgah di kota Kabul dan Teheran, beliau mendengar kabar mengenai seorang lelaki Yahudi yang umurnya mencapai ratusan tahun. Lelaki itu konon katanya sahabat dekat Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan pernah mengikuti pertempuran Khaybar. Sang Habib lalu mengumpulkan informasi mengenai lelaki Yahudi tua dari masyarakat. Ternyata tokoh masyarakat itu membenarkan kabar tersebut. Dengan rasa penasaran, Habib Idrus beserta rombongan akhirnya sepakat untuk mencari lelaki Yahudi yang usianya sudah berabad-abad. Setelah memperoleh petunjuk dari seseorang
bahwa terdapat satu daerah yang dihuni sekitar 100.000 orang Yahudi. Mereka adalah anak cucu lelaki Yahudi yang sudah berumur tua tersebut. Mereka senantiasa menjenguk kakek mereka yang sudah berusia sangat tua itu. Sementara si Yahudi tua hanya terbaring lemah di ranjang dan tak bisa bergerak kecuali dengan bantuan. Dengan susah payah, Habib Idrus beserta pengikutnya akhirnya sampai di daerah yang dimaksud. Beliau lalu memohon izin kepada tokoh masyarakat setempat untuk menemui lelaki Yahudi tua itu. Setelah memperoleh izin, beliau beserta rombongan dipersilahkan menemuinya. Mereka lalu duduk mengitari lelaki Yahudi tua yang tergeletak lemah di pembaringannya. Habib Idrus lantas bertanya, "Apa yang membuat Anda bisa berumur panjang hingga hidup di masa kami?" Lelaki tua Yahudi itu menjawab, "Ini adalah berkah doa daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib." Kemudian lelaki tua Yahudi itu bercerita, "Dulu sewaktu perang Khaybar, pucuk pedangnya Ali mengenaiku. Ini bekas luka sabetan pedangnya. Setiap tahun rasa sakitnya selalu kambuh," kata lelaki tua itu sambil menunjukkan bekas luka yang ada di punggungnya. "Waktu itu aku pun segera berteriak kepada Ali, 'Jangan bunuh aku adalah temanmu.' Sebelum itu aku dengan Ali memang berteman akrab. Kemudian Ali bin Abi Thalib berkata kepadaku, 'Kamu tidak akan mati kecuali setelah masuk Islam.' Aku pun sangat meyakini perkataannya. Oleh karena itu, aku terus memeluk agama Yahudi dan tak mau buru-buru masuk Islam lantaran aku senang hidup lebih lama. Sekarang aku ingin masuk Islam. Dan apabila aku sudah jadi muslim, aku yakin ajalku akan segera datang." Setelah bercerita panjang lebar, ia lalu mengucapkan 2 kalimat syahadat menyatakan keislamannya. Beberapa hari kemudian terdengar kabar bahwa lelaki tua Yahudi itu telah meninggal dunia. Ia meninggal diperkirakan pada usia 600 tahun. Kisah ini merupakan kisah nyata yang terjadi pada tahun 1244 Hijriah. Wallahu a'lam bishawab. Ada kisah menarik lainnya tentang Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Suatu ketika saat Sayyidina Ali di medan pertempuran, musuhnya terjatuh dan pedangnya patah jadi 2. Sementara Sayyidina Ali sudah berdiri di atas musuhnya itu. Sambil meletakkan pedangnya ke arah dada musuh, Sayyidina Ali berkata kepadanya, "Jika pedangmu berada di tanganmu, maka aku akan lanjutkan pertempuran ini. Tetapi karena pedangmu patah, maka aku tidak boleh menyerangmu." Musuhnya membalas, "Kalau aku punya pedang saat ini, aku akan memutuskan tangan-tanganmu dan juga kaki-kakimu." Tanpa diduga, Sayyidina Ali menyerahkan pedangnya kepada musuh. Tentu saja hal itu membuat musuhnya kebingungan. "Apa yang sedang kau lakukan?" tanya musuhnya heran. Sayyidina Ali menjawab, "Bukankah aku ini musuhmu? Tadi kau bersumpah, kalau memiliki sebuah pedang di tanganmu, maka kamu akan membunuhku. Sekarang kamu telah memiliki pedangku. Karena itu, majulah dan seranglah aku." Musuhnya itu pun bertambah heran. "Beginikah ajaran Islam?" tanyanya kepada Sayyidina Ali. "Iya, ini adalah ajaran Islam," jawab Sayyidina Ali. Dengan segera, orang itu bersujud di kaki Sayyidina Ali. "Ajarkan aku syahadat, aku ingin memeluk agama Islam," kata musuhnya memohon. Dan Sayyidina Ali pun mengajarkannya. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Masih ingatkan dengan video episode yang ke-13 di mana Abu Nawas diuji kejujurannya oleh jin saat mencari kapak jeleknya yang hilang. Dengan bantuan jin tersebut, Abu Nawas pun berhasil mendapatkan kapaknya kembali. Karena kejujurannya inilah, akhirnya
Abu Nawas mendapatkan hadiah dari jin kapak yang terbuat dari emas dan mutiara. Bagi yang belum menonton, silahkan ditonton dulu, karena video kali ini lanjutan dari video episode yang ke-13. Dikisahkan ketika Abu Nawas kembali mencari kayu bakar di hutan, jin yang pernah menolong Abu Nawas terus mengamati gerak-geriknya. Dalam hati, jin itu berkata, "Abu Nawas memang manusia yang jujur dan tidak tergoda oleh harta," puji jin tersebut. Tapi bukankah lelaki paling mudah tergoda bila dihadapkan dengan wanita? Aku ada ide untuk kembali menguji kejujuran Abu Nawas, ucap jin tersebut. Sementara Abu Nawas masih sibuk mencari kayu di hutan, jin itu segera pergi ke rumah Abu Nawas. Sesampainya di rumah Abu Nawas, jin tersebut mendapati istri Abu Nawas sedang mencuci. Tanpa pikir panjang, jin itu langsung menculik istri Abu Nawas dan menyembunyikannya di alam jin. Setelah beberapa lama kemudian, pulanglah Abu Nawas ke rumahnya dengan membawa kayu yang banyak. "Wahai istriku, aku sudah pulang. Aku mendapatkan kayu banyak sekali," kata Abu Nawas kegirangan. Berkali-kali Abu Nawas memanggil istrinya, namun tidak ada jawaban sama sekali. Abu Nawas pun mulai kesal. Ia lalu mencari istrinya ke belakang, tapi istrinya tidak ada. Ia hanya mendapati setumpuk cucian baju yang tidak sempat diselesaikannya. Jangan-jangan istriku jatuh sakit, pikir Abu Nawas mulai khawatir. Ia segera bergegas menuju kamar. Akan tetapi di kamar pun istrinya tidak ada. Abu Nawas menjadi panik. Ia mencoba mencarinya ke seluruh ruangan, namun ia tak juga menemukan istrinya. Abu Nawas lalu bertanya kepada para tetangga tentang keberadaan istrinya. Akan tetapi tak ada satupun dari mereka yang tahu atau sekedar melihatnya. "Kamu di mana, wahai istriku?" ucap Abu Nawas dengan raut muka yang sedih. Di saat ia sedang termenung di depan rumahnya, datanglah jin yang menculik istri Abu Nawas dengan menyamar sebagai kakek tua. "Wahai Abu Nawas, kenapa kamu terlihat murung?" tanya kakek tua. "Istriku hilang, kek, dan aku tidak tahu di mana," jawab Abu Nawas. "Oh, begitu. Aku bisa membantumu. Aku bisa mengembalikan istrimu," kata kakek tua itu kepada Abu Nawas. "Apakah kamu mau?" tanya kakek tua itu melanjutkan. "Tentu saja, saya pasti mau," jawab Abu Nawas. Sejenak Abu Nawas terdiam dan teringat dengan si kakek tua. Bukankah orang ini kakek tua sakti yang tempo hari menolongku mengembalikan kapak? Hilangnya istriku pasti perbuatan kakek tua ini. Ia ingin menguji saya lagi, pikir Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, mau ditolong kok malah melamun? Ayo cepetan ikut aku," ajak kakek tua. Abu Nawas pun berjalan mengikuti kakek tua tersebut. Setelah sampai di tempat yang sepi, kakek tua itu berkata kepada Abu Nawas, "Kamu tunggu dulu di sini, aku akan pergi sebentar." Tak lama berselang, kakek itu kembali bersama wanita cantik jelita Laksana putri kerajaan. "Hei Abu Nawas, apakah ini istrimu?" tanya kakek tua. Abu Nawas memandangi wanita itu dari ujung rambut sampai ujung kaki. "Iya benar, itu istriku," jawab Abu Nawas singkat. Mendengar jawaban Abu Nawas, jin yang menyamar jadi kakek tua itu tampak marah. "Abu Nawas, kamu berbohong. Aku tahu kalau ini bukan istrimu. Kali ini kamu tidak jujur hanya gara-gara wanita. Dasar kamu, buaya darat," kata kakek tua itu penuh emosi. "Tenang dulu, kek. Jangan marah begitu. Aku tahu kalau itu memang bukan istriku. Tapi jika aku menjawab bukan, pasti kakek akan kembali dengan membawa wanita kedua yang lebih cantik dari wanita pertama."
Dan bila aku menolaknya lagi, barulah kakek akan membawakan istriku yang sebenarnya. Setelah aku mengakuinya, lalu kakek pasti akan menghadiahkan kedua wanita cantik itu padaku. Kemudian aku pulang dengan 3 wanita yang jadi istriku. Kakek kan tahu sendiri, pekerjaan saya adalah penebang kayu di hutan. Pinggang saya sering sakit. Saya tidak mungkin kuat jika harus melayani ketiga istriku. Karena itulah saya cepat-cepat mengakui wanita itu sebagai istriku, ujar Abu Nawas menjelaskan. Kakek tua itu pun langsung tertawa terpingkal-pingkal mendengar alasan Abu Nawas. Baiklah, aku kembalikan istrimu. Ternyata kamu bukan hanya jujur, tapi juga cerdik, Abu Nawas. Jin yang menyamar jadi kakek tua tersebut kemudian menghilang. Kisah selanjutnya. Dikisahkan sebelumnya pernah ada hakim yang selalu minta suap. Namun oleh Abu Nawas, hakim tersebut dibuatnya jera atas kelakuannya. Ia dikerjai oleh Abu Nawas dengan segentong keju, yang ternyata di bawahnya terdapat kotoran hewan. Dan kali ini muncul hakim baru yang juga selalu minta disuap. Semua kepentingan yang berurusan dengan perizinan harus menyuap tuan hakim agar urusannya cepat selesai. Tentu saja banyak warga yang mengeluh dengan perbuatan tuan hakim. Mereka lalu sepakat untuk mengadukannya kepada Abu Nawas. Mereka ingin agar perbuatan tuan hakim diberi pelajaran. Esok harinya mereka mendatangi rumah Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, tuan hakim benar-benar keterlaluan. Masa setiap kali kami mengurus perizinan, kami diminta bayaran. Kalau kami menolak, dia tidak mau menandatangani, tutur mereka. Kurang ajar, belum kapok juga rupanya dia, kata Abu Nawas geram. Dia bukan hakim yang dulu, Abu Nawas. Sekarang hakimnya sudah diganti orang baru, balas mereka. Oh, baiklah, nanti akan kubalas perbuatannya, tukas Abu Nawas. Maka pergilah Abu Nawas ke rumah tuan hakim dengan membawa 1 kilo gandum. Dia ingin mengecek kebenaran tentang aduan warganya. Sesampainya di rumah tuan hakim, Abu Nawas disambutnya dengan ramah. Hei Abu Nawas, silahkan masuk. Ada perlu apa datang kemari? Sapa tuan hakim. Begini tuan hakim, saya mau minta perizinan menjual hasil panen gandum saya, ucap Abu Nawas. Kenapa harus minta izin? Jual beli gandum kan tidak perlu pakai surat, tanya tuan hakim heran. Iya tuan hakim, tapi biar lebih nyaman, jawab Abu Nawas. Benar juga katamu Abu Nawas, memang seharusnya begitu. Lalu apa yang kamu bawa itu? Tanya tuan hakim kembali. Oh, ini sekantong gandum, oleh-oleh buat tuan hakim, balas Abu Nawas. Setelah surat perizinan dibuat, Abu Nawas lalu pamit pulang. Mulai besok akan saya berlakukan perizinan penjualan hasil panen gandum. Dengan begitu, aku bisa mendapatkan banyak keuntungan, pikir tuan hakim penuh gembira. Sementara Abu Nawas di rumah terus memikirkan bagaimana caranya membuat kapok hakim baru tersebut. Saat ia sedang termenung, tiba-tiba pintu rumahnya diketok. Ternyata yang datang adalah beberapa prajurit kerajaan. Tuan Abu Nawas, Anda diperintah menghadap Baginda Raja sekarang juga, kata salah satu prajurit. Tak menunggu lama, Abu Nawas bergegas pergi menuju ke istana. Singkat cerita, Abu Nawas menghadap Baginda Raja. Ada gerangan apa Paduka memanggil hamba? Tanya Abu Nawas. Saya ada tugas untukmu Abu Nawas. Saya akan membeli lahan yang luas di daerahmu. Dan saya ingin kamu yang mengurusi segalanya, termasuk surat perizinan, titah Baginda Raja.
Hamba siap Paduka yang mulia. Karena ini adalah tugas penting, saya minta beberapa prajurit untuk berjaga di rumah saya, jawab Abu Nawas. Memangnya ada apa Abu Nawas? Kenapa harus ada prajurit yang berjaga di rumah kamu? Tanya Baginda Raja heran. Karena ada kejutan yang akan hamba persembahkan kepada Paduka, jawab Abu Nawas. Baiklah, terserah kamu saja Abu Nawas, balas Baginda Raja. Abu Nawas kemudian langsung pamit pulang. Di sepanjang perjalanan, Abu Nawas terlihat sangat senang. Akhirnya, aku mendapatkan ide cemerlang untuk membuat kapok Tuan Hakim. Esok harinya, dengan membawa sekantong tanah, Abu Nawas menemui Tuan Hakim di rumahnya. Tuan Hakim, saya ada perlu. Saya mau mengurus surat perjanjian jual beli tanah, kata Abu Nawas membuka percakapan. Oh, silahkan, jawab Tuan Hakim sambil melirik kantong yang dibawa Abu Nawas. Kamu mau beli tanah di mana? Tanya Tuan Hakim. Abu Nawas lalu menyebutkan tempat dan luas tanah yang akan dibelinya. Wah, itu kan lahan luas sekali Abu Nawas, kata Tuan Hakim merasa kagum. Iya Tuan Hakim, makanya kantong yang saya bawa juga 2 kali lipat beratnya dari yang kemarin, ujar Abu Nawas. Kamu bisa aja Abu Nawas, balas Tuan Hakim tersipu malu. Setelah surat perjanjian dibuat, Abu Nawas lantas pamit pulang. Tidak berapa lama, Tuan Hakim membuka isi kantong pemberian Abu Nawas. Ternyata isinya gumpalan tanah. Marahlah Tuan Hakim. Kurang ajar Abu Nawas, ia telah mengerjai aku. Tuan Hakim lalu bergegas menuju rumah Abu Nawas. Ia tidak menyadari bahwa di rumah Abu Nawas ada beberapa orang prajurit istana yang sedang berjaga. Hei Abu Nawas, keluar kamu, teriak Tuan Hakim dari luar. Abu Nawas lalu membuka pintu dan pura-pura tersenyum. Ada apa Tuan Hakim? Apakah sogokannya kurang? Tanya Abu Nawas. Masa kamu ngasih aku sekantong tanah? Yang benar saja kamu, bentak Tuan Hakim. Loh, kenapa Tuan marah? Waktu saya minta izin penjualan panen gandum, saya kasih Tuan sekantong gandum. Dan tadi saya mengurus perizinan jual beli tanah, maka yang saya kasih juga sekantong tanah, ujar Abu Nawas. Tidak bisa, pokoknya saya minta 2% dari pembelian tanah. Kalau tidak, maka surat perizinannya akan saya sita, kata Tuan Hakim semakin kesal. Hai para prajurit, keluarlah. Kalian dengar sendiri kan, Hakim ini minta disuap. Dia telah menyalahgunakan jabatannya untuk memeras rakyat. Mendengar itu, Tuan Hakim langsung gemetaran. Ia melihat beberapa prajurit kerajaan keluar dari rumah Abu Nawas. Bersamaan dengan itu, datanglah Baginda Raja dan rombongannya. Hei Abu Nawas, dari kemarin aku dibuatnya penasaran. Kejutan apa yang ingin kau berikan kepada saya? Mana kejutannya Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Itu dia kejutannya, jawab Abu Nawas sambil menunjuk Tuan Hakim. Memangnya kenapa dengan dia? Tanya Baginda Raja bertambah heran. Selama ini dia menggunakan jabatannya untuk memeras warga. Dia kesini juga untuk meminta bayaran perizinan pembelian tanah. Padahal yang akan membeli tanah kan Paduka, jawab Abu Nawas. Bertambah kagetlah Tuan Hakim. Tubuhnya menjadi gemetaran. Ia tak menyangka pembelinya adalah Baginda Raja sendiri. Sementara Baginda Raja menjadi sangat murka. Prajurit, seret dia ke dalam penjara dan hukum seberat-beratnya. Abu Nawas tersenyum puas berhasil membuat Tuan Hakim mendapatkan balasannya. Kisah selanjutnya.
Bila saja Abu Nawas ingin hidup kaya, tentu dengan mudahnya ia bisa mewujudkan. Bagaimana tidak? Berbagai posisi jabatan menteri telah Baginda Raja tawarkan, tapi Abu Nawas selalu menolaknya. Padahal kalau ia mau, ia akan mendapatkan gaji besar tiap bulannya. Belum lagi hadiah pundi-pundi uang emas yang sering ia dapatkan dari Baginda Raja. Namun hadiah tersebut tidak ia gunakan sendiri, melainkan ia sedekahkan kepada para tetangganya yang miskin. Abu Nawas bukanlah tipe orang yang suka menumpuk-numpuk harta. Ia adalah sosok yang dermawan dan memilih hidup sederhana. Lantaran sudah biasa hidup pas-pasan, Abu Nawas tidak pernah mengeluh. Hanya saja, hal yang demikian tentu saja berbeda dengan sang istri. Istrinya kadang-kadang mengeluh dengan kondisi ekonominya yang serba pas-pasan. Suatu hari istrinya berkata kepada Abu Nawas, "Wahai suamiku, sampai kapan hidup kita terus-terusan seperti ini? Mengapa tidak kau terima saja tawaran Baginda Raja untuk menjadi menteri? Tentu keadaan ekonomi kita akan jauh lebih baik." Dengan lemah lembut Abu Nawas menjawab, "Wahai istriku, tapi aku hanya mengabdi kepada Allah saja. Itulah kenapa aku tidak mau menjadi menteri." Tanpa diduga, respon sang istri membuat Abu Nawas kaget. "Ya sudah, kalau begitu mintalah upah kepada Allah," jawab istrinya dengan ketus. Dasar Abu Nawas bukannya menenangkan hati istrinya, ia malah sengaja mengerjai sang istri. Ia pun segera keluar dan bersujud di halaman rumahnya. "Ya Allah, berilah hamba upah 100 keping perak," teriak Abu Nawas berulang-ulang. Tentu saja tingkah Abu Nawas ini mengundang perhatian tetangga sekitarnya. Ada yang merasa kasihan, ada juga yang menganggapnya gila. Tapi ada salah satu tetangganya yang ingin mengerjai Abu Nawas. Ia pun melemparkan uang 100 keping perak tepat mengenai kepala Abu Nawas. Abu Nawas yang dalam keadaan sujud langsung merasa kesakitan. "Aduh, siapa sih yang menimpuk?" ucap Abu Nawas sambil memegang kepalanya yang sakit. Tapi begitu melihat timpukan tersebut adalah kepingan uang, rasa sakitnya mendadak hilang. Abu Nawas pun langsung membawa lari uang itu ke dalam rumah. Dengan teriak penuh gembira, Abu Nawas berkata kepada istrinya, "Hai istriku, aku ternyata memang wali Allah. Ini upahku dari Allah." Sang istri tak kalah senangnya begitu suaminya menyerahkan uang tersebut. Sementara tetangganya yang mengerjai Abu Nawas itu tidak terima. Niatnya mau mempermainkan Abu Nawas, malah ia sendiri yang rugi. Akhirnya ia pun langsung mendatangi rumah Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, kembalikan uangku," ucapnya sewot. "Uang? Uang yang mana?" tanya Abu Nawas pura-pura tidak tahu. "Uang yang aku lempar waktu kamu teriak-teriak di depan rumah," jawab tetangganya. "Oh, tidak bisa. Itu uang pemberian dari Allah. Aku kan tadi berteriak minta uang kepada Allah. Dan uang yang jatuh itu pasti jawaban dari Allah," sahut Abu Nawas berkelit. Mendengar jawaban Abu Nawas, tetangganya itu menjadi marah. Ia tidak terima uangnya diambil oleh Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, aku akan melaporkanmu ke Tuan Hakim dan aku akan menuntutmu. Ayo kita pergi ke pengadilan," ajak tetangganya itu penuh emosi. "Baik, ayo kita ke pengadilan," tantang Abu Nawas. "Tapi aku tidak pantas ke pengadilan kalau keadaanku seperti ini. Aku tidak punya kuda dan pakaian bagus. Pasti hakim akan berprasangka buruk pada orang yang miskin," tukas Abu Nawas. "Maksudmu apa Abu Nawas?" tanya sang tetangga tak mengerti. "Pinjamkan aku jubah dan kudamu,"
jawab Abu Nawas. Demi uangnya kembali, sang tetangga itu pun rela meminjamkan jubah dan kudanya. Kamu akan merasakan akibatnya, Abu Nawas. Kamu pasti akan dihukum karena telah merebut uangku, kata si tetangga dalam hati. Tak lama kemudian mereka berdua pun sampai di pengadilan. Lalu keduanya menghadap Tuan Hakim. Di hadapan Tuan Hakim, tetangganya Abu Nawas segera mengadukan kasusnya. Ia bercerita secara detail mengenai kejadiannya. Oh, seperti itu. Saya mengerti. Tapi saya belum bisa memutuskan kasus ini bila mengambil keterangan hanya dari satu pihak, ujar Tuan Hakim. Saya juga ingin tahu keterangan dari pihak Abu Nawas. Dengan begitu, saya bisa memutuskan dengan seadil-adilnya. Sekarang, apa pembelaanmu? Tanya Tuan Hakim kepada Abu Nawas. Tetangga saya ini gila, Tuan Hakim, jawab Abu Nawas. Mendengar perkataan Abu Nawas itu, tetangganya langsung emosi. Hei Abu Nawas, kamu jangan kurang ajar, bentak tetangganya. Keduanya pun segera dilerai oleh Tuan Hakim. Tolong, hormati ruang sidang. Ini bukan pasar, hardik Tuan Hakim. Bila kalian mau meneruskan sidang ini, ikuti aturan tata tertibnya. Si tetangga Abu Nawas pun langsung terdiam. Baiklah, sidang kita teruskan. Tadi kamu mengatakan kalau tetanggamu itu gila. Apa buktinya? Tanya Tuan Hakim kepada Abu Nawas. Begini Tuan Hakim, ia pikir segala yang ada di dunia ini adalah miliknya. Coba saja tanyakan padanya tentang jubah yang saya pakai dan kuda yang saya kendarai. Pasti semua diakui sebagai miliknya, apalagi uang saya, kata Abu Nawas menjelaskan. Dengan kaget sang tetangga pun berteriak, tetapi itu semua memang milik saya Tuan Hakim. Tuh kan, betul kan apa kata saya? Semuanya pasti diakui olehnya, ujar Abu Nawas kepada Tuan Hakim. Karena dirasa bukti-bukti sudah cukup, maka Tuan Hakim memutuskan bahwa Abu Nawaslah yang berhak atas uang tersebut. Setelah selesai menjalani persidangan, keduanya pun disuruh pulang oleh Tuan Hakim. Di tengah perjalanan, si tetangga meminta maaf kepada Abu Nawas. Saya mengaku salah Abu Nawas. Awalnya saya memang berniat mengerjai kamu, tapi ternyata kamu lebih cerdik dari yang kuduga. Uang yang 100 keping perak aku ikhlaskan untukmu. Keduanya pun akhirnya berjabat tangan dan saling bermaafan. Kemudian mereka berdua masuk ke rumahnya masing-masing. Tapi tidak berapa lama tetangga Abu Nawas itu kembali ke rumah Abu Nawas. Hei Abu Nawas, kembalikan baju yang tadi kamu pinjam, teriaknya dari luar rumah Abu Nawas. Iya, nanti aku kembalikan. Besok mau aku pinjam sebentar untuk kondangan, jawab Abu Nawas dari dalam rumahnya. Dasar Abu Nawas. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.